Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini. Yang alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu isim. Kemudian kita sudah mengenal tanda-tandanya. Bagi yang belum menonton dan belum simak, silakan simak video yang sudah kita buat sebelumnya untuk mengetahui tentang apa itu isim. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang isim ditinjau dari jenis, sebab nanti akan ada pembahasan kita tentang isim ditinjau dari jumlahnya, ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Isim ditinjau dari kejelasannya, ada nakiro, ada ma'rifah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isim ditinjau dari segi jenis. Isim ditinjau dari segi jenis itu ada dua macam. Nah, isim yang pertama jika dilihat dari jenisnya ada yang disebut dengan mudzakkar. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan muannas. Nah, kedua isim ini merupakan bentuk dari jenis isim. Jadi isim jika dilihat dari jenisnya hanya ada dua, yaitu mudzakkar dan juga muannas. Apa yang dimaksud dengan mudzakkar? Mudzakkar itu hakikatnya adalah laki-laki. Ya, kalau disebutkan mudzakkar itu berasal dari kata zakar yang menunjukkan itu adalah laki-laki. Kemudian adapun muannas kebalikan daripada mudzakkar, yaitu perempuan. Maka dalam bahasa Arab itu dibedakan antara penggunaan kata mudzakkar atau laki-laki dan juga kata muannas atau perempuan, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap penggunaan isim yang lainnya. Ya, sehingga berpengaruh terhadap penggunaan kata seperti isim isyarah, domir. Ya, isim isyarah seperti hadza dan hadhihi. Ya. Maka mudzakkar itu juga terbagi menjadi dua. Ada mudzakkar hakiki yang itu benar-benar laki-laki asli seperti Muhammadun, kemudian Aliyun, Hamzatu. Nah, di sini ada beberapa contoh yang menunjukkan itu adalah mudzakkar hakiki yang benar-benar laki-laki asli. Contoh seperti Muhammadun, Aliyun, Hamzatun. Segala sesuatu itu nama yang menunjukkan laki-laki, maka dia termasuk mudzakkar hakiki yang benar-benar itu laki-laki. Kemudian ada yang dihukumi sebagai kata yang bersifat mudzakkar. Jadi ada kata benda yang dikelompokkan menjadi kata yang bersifat mudzakkar. Adalah kata yang tidak memiliki tak marbutoh. Contoh kata kitabun. Ya, ada kata kitabun, dia tidak memiliki tak marbutoh sehingga dihukumi sebagai mudzakkar. Kemudian ada qalamun, tidak memiliki tak marbutoh sehingga dihukumi sebagai mudzakkar. Kemudian babun, pintu, ya, tidak memiliki tak marbutoh di belakangnya sehingga dia dihukumi sebagai kata yang bersifat mudzakkar. Maka dalam penggunaan mudzakkar ini baik yang hakiki dan juga yang majazi, maka penggunaan untuk isim isyarahnya menggunakan hadza dan zalika. Hadza yang berarti ini, zalika yang berarti itu. Jadi kata dekat, kemudian kata yang untuk yang jauh. Misalnya Muhammadun, ini adalah nama orang. Maka penggunaannya tidak boleh memakai hadhihi, ya, memakai hadza. Hadza Muhammadun, hadza Aliyun, hadza Hamzatu. Ya. Kemudian
Begitu juga dengan hadza kitabun, hadza qalamun, hadza babun, dzalika qalamun, dzalika babun. Segala kata yang dikelompokkan menjadi mudzakkar, baik itu yang hakiki ataupun majazi, maka penggunaan untuk isim isyarahnya menggunakan hadza dan dzalika. Kemudian yang kedua adalah muannats. Muannats ya secara makna adalah perempuan ya, dan juga dibagi menjadi dua. Ada yang muannats hakiki yang benar-benar itu perempuan, contoh seperti Fatimah, Aisyah, Hindun. Ini adalah perempuan hakiki. Kemudian ada kata yang dikelompokkan ke dalam muannats, yaitu disebut dengan muannats majazi. Ya, apa itu yang dimaksud dengan muannats majazi? Adalah kata yang dikelompokkan ke dalam kata yang bersifat muannats. Tandanya apa? Adalah kata benda yang memiliki tak marbutoh di belakangnya. Ya, adalah kata yang memiliki tak marbutoh di belakangnya. Seperti saburotun, artinya papan tulis. Karena dia memiliki tak marbutoh, maka dia dihukumi sebagai muannats. Kemudian ada kata sayyarotun. Ada kata sayyarotun dihukumi sebagai muannats. Kenapa? Karena ada tak marbutoh di belakangnya. Sayyarotun artinya mobil. Madrasatun artinya sekolah. Maka untuk penggunaan isim isyarah, menggunakan hadhihi dan tilka. Hadhihi Fatimah, hadhihi Aisyah, hadhihi Hindun, hadhihi saburatun, hadhihi sayyaratun, hadhihi madrasatun. Tilka dan yang lainnya. Tilka Fatimatu, tilka Aisyatu, dan seterusnya. Ya, itu untuk penggunaan muannats. Maka ada hal yang harus diketahui, contoh seperti Hamzah. Dalam kata Hamzah atau nama orang, dia laki-laki, tapi memiliki tak marbutoh pada namanya, maka dia tetap dihukumi sebagai mudzakkar, tetap dihukumi sebagai mudzakkar. Karena apa? Karena dia laki-laki asli, tidak akan berubah statusnya menjadi muannats walaupun ada tak marbutoh. Ya, begitu juga dengan Hindun. Hindun adalah perempuan asli. Walaupun tidak memiliki tak marbutoh, maka tidak menghilangkan statusnya sebagai muannats. Jadi tetap penggunaannya menggunakan hadhihi seperti itu. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga pada pertemuan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala